Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di pagi yang berbahagia ini kita ketemu kembali dalam mengikuti pembelajaran ekonomi. Minggu yang lalu kita telah mengikuti pembelajaran ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan ekonomi. Semuanya telah kita pelajari bagaimana terjadinya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tersebut. Nah, selanjutnya kita memasuki bab 3, yaitu tentang tenaga kerja, ketenagakerjaan, dan pencari kerja. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita adalah untuk siswa mengetahui pengertian tenaga kerja, kemudian unsur-unsur tenaga kerja, dan keahlian tenaga kerja. Selanjutnya, marilah kita ikuti pembelajaran sebagai berikut. Bab 3, permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi. Pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Pertama, ketenaga kerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan masalah tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sudah masa kerja. Pembahasan tenaga kerja berkaitan erat dengan jumlah penduduk. Semakin bertambahnya penduduk, akan semakin banyak jumlah angkatan kerja, begitu juga sebaliknya. Menurut Undang-Undang tahun 1945 bab 10 pasal 26, yang dimaksud dengan penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa negara Indonesia mempunyai jumlah penduduk nomor 4 terbesar di dunia. 2. Tenaga kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Ayat 2, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Undang-undang tersebut tidak memberikan batasan usia yang jelas dalam mendefinisikan tenaga kerja, namun hanya menegaskan larangan memperkerjakan anak di bawah umur, yaitu di bawah 18 tahun. Lebih lanjut, undang-undang tersebut mengungkapkan anak yang berumur antara 13 sampai dengan 15 tahun dapat diperkerjakan untuk pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan kesehatan fisik, mental, dan sosialnya. 3. Angkatan kerja. Angkatan kerja adalah tenaga kerja yang siap, mampu, dan berkeinginan atau bersedia untuk bekerja jika terdapat kesempatan kerja, baik yang sudah mendapatkan pekerjaan maupun yang sedang mencari pekerjaan. Ada dua unsur pokok dalam angkatan kerja, yaitu pekerja dan pengangguran. A. Pekerja atau employment adalah orang yang mempunyai pekerjaan atau orang yang sedang bekerja. B. Pengangguran atau unemployment adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau orang yang sedang mencari pekerjaan. 4. Kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan ketika peluang kerja tersedia bagi para pencari kerja. Dengan kata lain, kesempatan kerja merupakan pertemuan antara permintaan tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja.
Kesempatan kerja dapat diartikan juga sebagai jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat, baik jumlah lapangan kerja yang sudah ditempati maupun yang masih kosong. Permintaan tenaga kerja. B. Jenis-jenis tenaga kerja. 1. Berdasarkan kemampuannya. Berdasarkan kemampuannya, tenaga kerja dapat digolongkan sebagai berikut. A. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang mendapatkan suatu keahlian atau kemahiran pada suatu bidang karena sekolah atau pendidikan formal atau non-formal. Contoh, dokter, guru, dan dosen. B. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja. Contoh, supir, pelayan toko, tukang masak, montir atau pelukis. C. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh, kuli, buruh angkut, pembantu, tukang becak, dan lain-lain. 2. Berdasarkan hubungan dengan produk. Berdasarkan hubungannya dengan produk, tenaga kerja digolongkan menjadi tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung yaitu tenaga kerja di pabrik yang secara langsung terlibat dalam proses produksi. Contohnya karyawan bagian produksi. B. Tenaga kerja tidak langsung yaitu tenaga kerja di pabrik yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi dan biasanya dikaitkan pada operasional pabrik. Contoh, tenaga kerja bagian penjualan, marketing, dan bagian periklanan. Masalah ketenaga kerjaan. Secara umum, masalah ketenaga kerjaan yang sering dialami suatu negara diantaranya sebagai berikut. 1. Melimpahnya jumlah tenaga kerja. 2. Rendahnya kualitas tenaga kerja. 3. Pengupahan. 4. Kesehatan dan keselamatan kerja. 5. Outsourcing. 6. PHK. 7. TKI. 8. TKA. Upaya-upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Upaya peningkatan kualitas kerja dapat dilakukan melalui hal-hal berikut. Pertama, pendidikan dan pelatihan. 2. Magang. 3. Pengelolaan produktivitas dan prestasi tenaga kerja. Terima kasih anak-anak. Setelah kamu melihat video pembelajaran bab 3 tentang ketenaga kerjaan, Bapak berharap pembelajaran tersebut dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada anak-anak Bapak. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan berjumpa minggu yang akan datang.